Di bawah jembatan layang yang bising oleh kendaraan dan gemuruh kota, hidup seorang pemuda bernama Ilham. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan bajunya hanya sehelai kaos robek yang sudah lama kehilangan warna aslinya. Setiap pagi, Ilham berjalan kaki menyusuri trotoar, mengulurkan tangan, berharap receh dari pejalan kaki yang kadang mencibir, kadang menghindar, dan hanya sesekali mengasihani. Ia tak pernah memaksa, tak pernah mengeluh. Hatinya telah terbiasa disayat oleh pandangan hina. Ilham bukan pengemis biasa. Di tengah kerasnya hidup jalanan, ia tetap menjaga adabnya. Ia tidak mencuri, tidak menipu, apalagi merampok seperti beberapa anak jalanan lain yang sudah kehilangan arah. Ilham masih menyisakan sisa-sisa martabat yang diwariskan ibunya sebelum meninggal di pelukannya 5 tahun lalu karena sakit dan kelaparan. Sejak itu, Ilham tak punya siapapun. Ayahnya pergi entah kemana sejak ia kecil. Suatu sore, ketika langit mulai mendung dan aroma hujan menggantung di udara, Ilham duduk di bawah jembatan sambil memandangi anak-anak kecil bermain air gat. Di sampingnya, ada sebungkus nasi bungkus sisa pembagian dari dermawan. Alih-alih dimakan sendiri, Ilham memanggil seorang bocah kurus yang sedang menggigil. "Makan ini dulu, Dek. Abang nanti cari lagi," katanya sambil tersenyum. Bocah itu tersenyum malu dan mengangguk, lalu menyantap nasi dengan lahap. Ilham hanya memandangi dengan tatapan kosong namun penuh kasih. Tiba-tiba, langit pecah. Hujan turun deras, mengguyur seluruh kota seperti air mata langit yang tak tertahan. Ilham berlari ke sudut bawah jembatan untuk berteduh, namun matanya tertumbuk pada pemandangan aneh. Sebuah mobil mewah tergelincir dari jalan layang, menghantam pembatas, dan terguling masuk ke semak-semak di bawahnya. Suara dentuman keras menggetarkan tanah. Orang-orang sekitar panik, tapi tak satu pun berani mendekat. Tanpa pikir panjang, Ilham berlari menerobos hujan. Hatinya berdegup kencang. Saat ia tiba di dekat mobil yang sudah ringsek, ia melihat seorang pria tua berdarah-darah di kursi kemudi. Mulut pria itu mengucurkan darah, dan matanya setengah terbuka, seolah melawan maut. Ilham menggigil, tapi bukan karena dingin. Ia mengguncang pintu mobil, tapi terkunci. Ia ambil batu dan memecahkan kaca tanpa peduli luka di tangannya. Dengan sisa tenaga, Ilham menarik pria itu keluar dari dalam mobil yang mulai mengeluarkan asap. Tak ada bantuan datang. Ilham menahan tubuh lelaki itu di punggungnya, menyeretnya menuju jalan besar sambil berteriak minta tolong. Sebuah becak akhirnya berhenti. Ia minta tolong pada tukang becak tua itu untuk membawa mereka ke rumah sakit. "Saya gak punya uang, Pak. Tapi tolong, orang ini sekarat," ucap Ilham hampir menangis. Sesampainya di UGD, Ilham hanya bisa duduk bersila di lantai dengan tubuh basah kuyup, melihat pria itu dibawa masuk oleh perawat dan dokter. Ia tak tahu siapa pria itu. Tapi hatinya tahu, ia baru saja menyelamatkan seseorang dari kematian. Sementara di ruang tunggu, darah dari tangannya menetes ke lantai, tapi ia tak peduli. Ilham hanya memeluk dirinya sendiri, dingin dan lelah. Dunia belum tahu bahwa pengemis kolong jembatan itu baru saja mengubah arah takdir seseorang, dan juga takdirnya sendiri. Hujan belum berhenti malam itu, dan Ilham tertidur di bangku rumah sakit dengan tubuh menggigil. Tapi dari balik jendela kaca ruang UGD, seorang perawat memperhatikan wajah pemuda jalanan itu, dan mencatat dalam hatinya, dialah yang menyelamatkan CEO Pranata Group. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar ruang ICU. Dharma Pranata, pria yang semalam nyaris tewas di balik kemudi mobilnya, perlahan membuka mata. Nafasnya tersengal namun stabil, dibantu selang oksigen yang menempel di hidung. Sekelilingnya sunyi, kecuali detak mesin monitor jantung yang berirama. Kesadarannya masih kabur, tapi ia tahu, ada seseorang yang menyelamatkannya. Samar-samar, ia teringat tangan kurus yang berlumur darah namun memeluk tubuhnya kuat, menyeretnya keluar dari maut. Di ruang tunggu, Ilham masih terlelap di bangku keras, mengenakan baju ganti rumah sakit yang lusuh. Tangannya diperban seadanya oleh suster yang iba semalam. Saat perawat senior menyampaikan bahwa pria dalam kecelakaan kini sadar dan stabil, Ilham hanya mengangguk pelan. Ia tak tahu bahwa pria itu adalah tokoh penting yang wajahnya sering terpampang di berita ekonomi dan majalah bisnis Asia. Baginya, yang ia selamatkan hanyalah sesama manusia. Tak lama, seorang wanita parubaya berpakaian elegan datang tergesa-gesa ke rumah sakit, diiringi 2 pengawal dan seorang gadis muda yang menunduk diam. Wanita itu adalah istri Dharma, dan gadis itu, Anindya,
putri semata wayang Dharma. Saat diberitahu bahwa seorang pengemis menyelamatkan suaminya, mereka tak percaya. Tapi perawat menunjukkan rekaman CCTV lorong IGD, memperlihatkan Ilham yang membawa tubuh Dharma masuk dengan bercucuran darah. Ibu Dharma menangis terisak. Anindya hanya terdiam, memandangi sosok Ilham dari jauh dengan tatapan sulit dijelaskan. Dharma yang masih lemah memaksa bicara saat sang istri masuk ke ruangannya. "Cari, pemuda itu, yang selamatkan aku," bisiknya pelan. "Aku," ingat matanya, jujur, tangannya bergetar menunjuk keluar. Istri Dharma pun memanggil manajer pribadinya dan memerintahkan pencarian lebih lanjut. Namun, yang dicari ternyata sedang duduk beberapa meter dari ruangan, tak terlihat karena mengenakan hoodie tipis dan wajah yang selalu menunduk. Saat akhirnya Ilham diperkenalkan kepada Dharma, suasana mendadak hening. Ilham berdiri kikuk di pintu ruang rawat, menunduk dalam-dalam. Dharma memandangi wajahnya dengan penuh haru. "Kamu, yang selamatkan aku?" tanya Dharma dengan suara serak. Ilham mengangguk pelan. Tanpa diduga, pria miliarder itu mengulurkan tangan gemetar dan memeluk Ilham erat-erat. "Terima kasih, nak, kamu malaikat yang Tuhan kirimkan padaku." Air mata Dharma menetes, dan begitu pula mata Ilham, yang baru kali ini merasa dihargai sebagai manusia. Anindya memalingkan wajah. Ia tak tahu harus merasa apa. Bagi gadis sekelas dirinya, pengemis seperti Ilham adalah bayangan dunia kelam yang tak pernah disentuh. Tapi hari itu, ia melihat sang ayah, pria paling dihormati di dunia bisnis, menangis karena seseorang dari jalanan. Hatinya mulai digelitik oleh perasaan aneh. Rasa penasaran, atau mungkin, rasa kagum. Sebelum pulang, Dharma bersikeras, "Ilham harus tinggal sementara di rumah kami. Aku belum selesai membalas budi. Dia penyelamatku, dan kini bagian dari keluarga." Ilham terperangah, bingung dan takut. Tapi Dharma menggenggam tangannya, meyakinkan dengan tatapan penuh makna. Takdir sedang bergerak pelan, tapi pasti, membawa seorang pengemis ke tengah dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mobil hitam mewah melaju perlahan menyusuri jalanan menuju kawasan elit yang biasa hanya Ilham lihat dari kejauhan. Sepanjang perjalanan, Ilham duduk canggung di kursi belakang, mengenakan pakaian pinjaman yang masih terlalu besar untuk tubuhnya. Wajahnya menunduk, telapak tangannya berkeringat dingin. Di sisi lain, Dharma hanya diam memandangi pemuda itu, pemuda yang telah mengubah hidupnya. Hanya ada satu kalimat yang berputar dalam hati pria tua itu, "Aku harus membalas budi ini, dengan seluruh jiwaku." Sesampainya di rumah mewah milik keluarga Pranata, Ilham seperti masuk ke dunia lain. Pilar-pilar marmer menjulang, lampu kristal menggantung di langit-langit tinggi, dan pelayan-pelayan membungkuk hormat, bukan kepadanya, tapi kepada Dharma. Namun semua mata memandang Ilham dengan rasa heran dan tidak percaya. Seorang pengemis di rumah ini, apa pantas? Ilham merasa tubuhnya makin kecil, seolah ingin menghilang dari pandangan. Malam itu, Dharma mengajak Ilham makan malam bersama keluarganya. Duduk satu meja dengan para direktur dan penasihat perusahaan yang hadir menjenguk, Ilham hanya bisa memegang sendok dan garpu dengan gemetar. Anindya yang duduk di seberangnya tak berkata sepatah kata pun, hanya menatap Ilham dari balik gelas anggurnya. Salah satu petinggi perusahaan, sepupu Dharma yang sombong, melontarkan ejekan terselubung. "Tuan Dharma memang luar biasa, bisa mengubah pengemis jadi tamu kehormatan. Ini, revolusi sosial." Semua tertawa sinis, kecuali Dharma dan Anindya. Ilham menunduk, menahan malu. Tapi dengan suara tenang dan penuh ketulusan, ia menjawab, "Saya bukan tamu kehormatan. Saya cuma anak jalanan yang kebetulan lewat saat Tuhan ingin menyelamatkan Tuan Dharma. Saya tak minta dihormati, saya hanya ingin pulang, jika ini memberatkan." Suasana mendadak sunyi. Tatapan meremehkan itu perlahan berubah menjadi bingung, bahkan tak sedikit yang tertunduk. Kalimat Ilham menamparkan mereka dengan lembut. Dharma tersenyum tipis. Ia bangkit dan menepuk bahu Ilham. "Tidak, nak, kau tidak akan kemana-mana. Mulai sekarang, rumah ini juga rumahmu." Mata Dharma menatap para tamunya. "Dan siapapun yang memandang rendah dia, memandang rendah saya juga." Semua tamu tertunduk, tapi Anindya justru menatap Ilham lekat-lekat. Ia belum pernah mendengar orang bicara sejujur itu, apalagi dari bibir seorang pengemis. Setelah makan malam, Dharma meminta asistennya mengatur satu kamar khusus untuk Ilham. Kamar tamu yang selama ini tak pernah dipakai,
kini menjadi ruang baru bagi seseorang yang tak pernah tidur di ranjang seumur hidupnya. Ilham berdiri di depan kasur empuk itu, memandang lampu-lampu hias dan langit-langit putih. Ia menangis pelan, tak percaya Tuhan benar-benar memberinya tempat di dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca restoran. Di luar kamar, Anindya berdiri di balik pintu, mendengar suara isakan lirih itu. Ada pergolakan di hatinya, ia masih tak mengerti mengapa ayahnya begitu terikat pada pemuda jalanan itu. Tapi satu hal ia tahu, mata Ilham tak berbohong. Dan entah kenapa, sejak pertemuan pertama itu, bayangannya terus menghantui pikiran Anindya. Malam pun larut, tapi takdir baru saja bangun dari tidurnya. Di rumah megah itu, dua dunia yang mustahil bersatu, kini mulai saling mendekat. Satu dari kolong jembatan, satu dari puncak menara kekuasaan. Dan semuanya bermula dari nyawa yang diselamatkan, oleh hati yang paling tulus. Hari-hari pertama Ilham di rumah mewah itu adalah masa penuh kegugupan dan keterasingan. Setiap langkah yang ia ambil seakan menjadi sorotan para pelayan dan tamu-tamu yang datang. Ia merasa seperti noda di tengah dinding putih yang sempurna. Bahkan saat duduk di taman belakang, memandangi kolam koi dan pohon-pohon bonsai yang tertata rapi, ia bertanya-tanya dalam hati, apa aku benar-benar pantas ada di sini? Anindya pun belum juga menunjukkan sikap ramah. Setiap kali berpapasan di lorong atau meja makan, gadis itu hanya mengangguk singkat, dingin dan menjaga jarak. Tapi Ilham tidak menaruh dendam. Ia memahami dunia Anindya berbeda. Dunia yang penuh etika, kelas sosial, gengsi, dan batasan yang tak tertulis. Ia hanyalah pengemis jalanan, sementara Anindya adalah putri dari pria yang disebut Raja Korporasi Asia. Terlalu jauh, terlalu tinggi. Namun, Dharma melihat semua itu. Ia tahu Ilham tidak akan berkembang hanya dengan tidur di ranjang empuk dan makan makanan mahal. Maka pada suatu pagi, Dharma mengajak Ilham duduk di beranda dan membuka pembicaraan serius. Ilham, aku tak ingin kau hanya jadi tamu di sini. Aku ingin kau belajar. Dunia ini keras, tapi dengan sikapmu yang jujur dan hatimu yang kuat, kau bisa jadi lebih dari sekadar penyelamatku. Ilham menatap Dharma dengan kebingungan. Belajar apa, Pak? Tanyanya pelan. Dharma tersenyum. Tentang bisnis. Tentang dunia yang dulu kau lihat dari kejauhan. Aku akan ajarkan semuanya. Tapi ingat, bukan untuk membuatmu kaya, tapi untuk membuatmu dihargai. Dunia ini menilai dari penampilan. Tapi dengan ilmu, kau bisa menundukkan dunia itu, tanpa harus menjadi seperti mereka. Dharma lalu memperkenalkan Ilham pada mentor bisnis pribadinya dan memberikan satu set buku-buku tentang kepemimpinan, etika bisnis, serta kisah pengusaha sukses. Ilham mulai membaca perlahan, mengeja kata demi kata. Ia belajar bukan hanya dari halaman, tapi dari setiap interaksi. Ia diam-diam mencatat cara bicara para eksekutif, cara mereka duduk, bahasa tubuh mereka saat rapat, dan semua itu ia serap dengan cepat. Anindya, yang awalnya menganggap keberadaan Ilham sebagai proyek amal ayahnya, mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu sore, ia memergoki Ilham di perpustakaan rumah, membaca buku How to Lead with Integrity, sambil mencoret-coret catatan di kertas bekas. Untuk pertama kalinya, ia menatap Ilham dengan rasa penasaran, bukan lagi rasa jijik. Apa dia benar-benar berubah, atau aku yang salah menilainya sejak awal? Batinnya, malam harinya, saat makan malam, Ilham mencoba berbicara dengan Anindya. Nona Anindya, kalau tidak keberatan, boleh saya tanya satu hal? Anindya mengangkat alis, heran. Kenapa? Ilham tersenyum canggung. Kenapa bunga di taman belakang selalu dibuka setiap pagi, padahal yang lewat cuma burung dan angin? Anindya menatapnya dalam diam, lalu menjawab pelan, karena bunga tak peduli siapa yang melihat. Ia tetap mekar, karena itu jati dirinya. Ilham tersenyum. Terima kasih, itu jawaban yang indah. Sejak malam itu, dunia tak lagi terasa terlalu jauh bagi Ilham. Meski masih canggung, ia mulai diterima. Pelan, tapi pasti. Dan di hati Anindya, sesuatu yang samar mulai tumbuh, seperti bunga yang diam-diam mekar tanpa menunggu musim. Pagi itu, langit terlihat cerah, tapi hati Ilham terasa mendung. Dharma memintanya ikut dalam rapat bulanan bersama jajaran direksi Pranata Group. Rapat itu bukan hanya penting bagi perusahaan, tapi juga bagi Ilham, sebagai perkenalan resminya di dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik jendela restoran saat mengemis. Mengenakan setelan jas pinjaman,
Ilham menatap pantulannya di cermin. Ia tak mengenali dirinya sendiri. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu, ini bukan tentang pakaian, ini tentang keberanian untuk menjadi dirinya yang baru. Di ruang rapat lantai 33, para petinggi perusahaan telah berkumpul. Wajah-wajah tua yang penuh ambisi, beberapa tersenyum sinis saat melihat Ilham duduk di samping Dharma. Di antara mereka, yang paling menusuk pandangannya adalah Ravindra, sepupu Dharma yang telah lama mengincar posisi strategis. "Jadi ini dia, sang penyelamat," ujar Ravindra dengan nada setengah mengejek. "Luar biasa," dari jalanan langsung ke ruang kekuasaan. Semua tertawa kecil. Ilham hanya menunduk, tapi matanya tetap jernih. Rapat pun dimulai. Topiknya berat, sebuah proyek ekspansi besar ke Asia Tenggara. Ketika Ilham diminta pendapatnya oleh Dharma, ruangan mendadak sunyi. Semua menunggu ia terpeleset. Dengan suara tenang, Ilham berkata, "Saya memang tak tahu banyak soal bisnis. Tapi kalau yang dibicarakan tentang membuka cabang di negara tetangga, alangkah baiknya tidak hanya melihat angka, tapi juga memahami budaya lokal. Karena kadang angka bisa menipu, tapi bahasa hati tidak." Sekilas semua terdiam, bahkan Ravindra tak menyangka kalimat itu keluar dari mulut mantan pengemis. Namun, ketika rapat usai, Ravindra menyudutkan Ilham di lorong. "Dengar ya, bocah jalanan. Kau, mungkin disukai oleh Dharma, tapi di dunia nyata, orang sepertimu cuma jadi cerita lucu. Cepat atau lambat, kau akan jatuh karena tak punya akar di sini." Ilham menatap Ravindra dalam diam. "Tapi tidak takut. Saya memang dari jalanan, Pak. Tapi jalanan mengajarkan saya bertahan, meski tak punya siapa-siapa." Perkataan Ravindra menggema dalam pikiran Ilham sepanjang malam. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Siapa dia sebenarnya? Apakah ia hanya boneka Dharma yang akan dibuang saat tak berguna lagi? Apakah semua pelajaran yang ia pelajari cukup untuk melawan dunia yang sudah terbentuk dari generasi ke generasi ini? Anindya yang kebetulan melihat Ilham termenung di taman mendekatinya perlahan. "Kau terlihat lelah," katanya. Ilham mengangguk. "Aku merasa seperti benalu yang ditanam di ladang bunga. Orang-orang menunggu aku layu." Anindya terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi bukankah benalu juga bisa tumbuh kuat, jika punya alasan untuk bertahan?" Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, ada keheningan yang tidak lagi canggung. Keesokan harinya, Dharma memanggil Ilham ke ruang kerjanya. Ia menatap Ilham dengan mata yang dalam, lalu berkata, "Aku tahu beberapa orang menguji kesabaranmu. Tapi Ilham, dunia ini butuh orang jujur seperti kamu. Jangan pernah ubah dirimu hanya agar diterima. Karena kejujuran, jauh lebih langka daripada gelar." Ilham menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar memiliki tempat. Bukan karena belas kasihan, tapi karena dirinya sendiri. Dan di luar sana, badai diam-diam mulai terbentuk. Sebab Ravindra, yang hatinya penuh iri, mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Ilham, apapun caranya. Sore itu langit Jakarta mendung, angin berembus pelan menebarkan aroma hujan. Di ruang kerja yang sunyi, Dharma duduk termenung di kursi kulit hitamnya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Dokter barusan pergi setelah memberitahu hasil pemeriksaan terakhir, kanker pankreas stadium lanjut. Waktu Dharma tinggal menghitung bulan. Namun bukannya meratapi nasib, ia justru memikirkan satu hal yang belum ia lakukan, menjamin masa depan putrinya, dan membalas budi Ilham, satu-satunya orang yang menyelamatkan hidupnya. Tak lama, Dharma memanggil Ilham ke ruang kerjanya. Ilham datang dengan langkah tenang, tapi matanya langsung menangkap raut serius sang CEO. Tanpa basa-basi, Dharma berkata lirih, "Ilham, aku tak punya banyak waktu lagi." Ilham terdiam, jantungnya berdegup cepat. Dharma melanjutkan, "Aku ingin meninggalkan sesuatu yang berarti sebelum aku pergi. Bukan hanya harta, tapi warisan yang sungguh hidup." Ia menatap mata Ilham. "Aku ingin menjodohkanmu dengan Anindya." Dunia Ilham seakan berhenti berputar. Ia tercekat, tak bisa berkata-kata. "Pak, itu tidak masuk akal. Saya hanya pengemis yang tak punya apa-apa." Tapi Dharma menggeleng, "Kau penyelamat hidupku, dan aku mengenalmu lebih dari siapapun. Anindya butuh seseorang yang bisa menjaga hatinya, bukan hartanya." Kalimat itu menghantam Ilham lebih keras daripada makian Ravindra. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu ia mencintai Anindya, diam-diam, dalam doa-doanya yang tak pernah didengar. Ilham berdiri perlahan, menunduk dalam-dalam. "Pak,
Saya tidak pantas untuk dia. Dunia akan mencemooh. Orang-orang akan merendahkan Anindya jika tahu ia menikahi seorang mantan pengemis. Tapi Dharma menatapnya dengan mata yang basah. Biar dunia yang ribut, yang penting hatinya bahagia, dan aku tahu hatinya mulai berubah karena kamu. Ilham gemetar, ia tak tahu mana yang lebih berat, menolak kehormatan itu, atau menerima cinta yang terlalu tinggi untuk digapai. Sementara itu, di balkon lantai atas, Anindya mendengar pembicaraan mereka. Ia tak sengaja melewati ruangan ayahnya saat pintu sedikit terbuka. Awalnya ia terkejut, lalu marah. Ayah, menjodohkanku dengan Ilham. Namun saat hendak melangkah pergi dengan amarah, langkahnya tertahan. Ia mengingat semua perhatian kecil Ilham, semua kejujuran dan kepolosan yang ia lihat selama ini. Dan tiba-tiba, ia tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Malam itu Anindya termenung di kamarnya, memandangi foto almarhum ibunya. Ibu, apa aku bisa bahagia dengan orang seperti Ilham? Bisiknya, ia tidak memikirkan harta, status, atau penilaian orang. Tapi ia memikirkan satu hal yang tak pernah ia rasakan dengan pria manapun sebelumnya, rasa tenang. Dan itu hanya muncul saat Ilham ada di dekatnya. Di sisi lain, Ilham berdiri di depan kolam taman belakang. Hatinya diliputi badai, cinta, hormat, dan ketakutan bercampur jadi satu. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya tak lagi sama. Dan apapun yang terjadi, ia harus mempersiapkan dirinya, bukan hanya untuk menyambut cinta, tapi juga menghadapi dunia yang mungkin akan menghakiminya habis-habisan. Pagi itu, suasana di rumah keluarga Pranata terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena jarak yang makin terasa antara Ilham dan Anindya. Sejak mendengar rencana perjodohan itu, Anindya menjauh. Ia tak lagi menyapa Ilham saat berpapasan, tak lagi meninggalkan senyum tipis saat makan malam. Ilham hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang semakin menyesakkan dada. Ia tidak ingin membuat gadis itu menderita karena pilihan ayahnya. Namun, Dharma semakin lemah. Beberapa kali ia batuk darah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kesakitannya, ia tetap memanggil Ilham dan Anindya untuk duduk di sisinya. Aku tak ingin memaksakan kalian, tapi aku hanya ingin melihat kalian saling mengerti sebelum waktuku habis, ucapnya pelan. Anindya menatap ayahnya dengan mata berkaca. Ia tak tega, dan di sana, di samping ranjang, Ilham duduk seperti patung, tak sanggup menatap siapapun. Setelah keluar dari ruang rawat, Anindya memutuskan sesuatu. Ia menghampiri Ilham yang sedang duduk di taman rumah sakit. Kita bicara, katanya singkat. Ilham bangkit perlahan. Anindya duduk di bangku taman, diam sejenak, lalu berkata lirih, aku tahu kamu tidak meminta semua ini. Tapi ayah sangat berarti bagiku, dan kamu lebih berarti baginya dari siapapun. Ilham menatapnya, penuh hati-hati. Aku juga tak ingin menyakitimu, Nindya. Jika kau tak ingin ini terjadi, aku akan pergi. Anindya menatap mata Ilham lekat-lekat, dan untuk pertama kalinya, ia melihat betapa dalamnya luka dan kesetiaan di sana. Aku tidak bilang aku menolak, aku hanya belum siap, katanya pelan. Dunia kita berbeda, Ilham. Tapi, entah kenapa aku merasa aman kalau kamu ada. Kata-kata itu membuat Ilham nyaris tak percaya telinganya. Bukan karena Anindya menerimanya, tapi karena ia mulai terbuka. Itu lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka berubah. Anindya mulai mengajak Ilham berbicara ringan, bahkan sesekali tertawa kecil di antara sesi membaca buku atau berjalan di halaman belakang. Mereka bukan sepasang kekasih, belum. Tapi ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tak butuh kata-kata untuk menjelaskan. Bahkan para pelayan pun mulai melihat kehangatan itu perlahan meruntuhkan tembok di antara dua dunia. Namun di balik senyum-senyum kecil itu, Ravindra memerhatikan dengan penuh kecurigaan. Ia menyadari perubahan sikap Anindya. Ini tidak boleh terjadi, gumamnya di ruang kerjanya. Jika Ilham benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini, maka warisan Pranata Group akan jatuh ke tangan orang jalanan itu. Tidak akan aku biarkan. Ia mulai menyusun rencana keji, untuk menghancurkan Ilham, bukan hanya citranya, tapi hidupnya. Di malam yang dingin, Ilham berdiri memandangi bintang-bintang dari balkon kamarnya. Ia masih sulit percaya bahwa perempuan secantik dan seanggun Anindya bisa berbicara begitu lembut padanya. Tapi di balik itu semua, ia tahu, jalan di depan tidak akan mudah.
Ia harus lebih dari sekadar pria baik. Ia harus siap melindungi, bukan hanya cintanya, tapi orang-orang yang mempercayakan harapan padanya. Dan jauh di kamar Anindya, sang gadis menulis di buku hariannya, "Aku tak tahu ini cinta atau sekadar simpati. Tapi satu hal yang pasti, sejak Ilham hadir, dunia tak lagi sesempit pandanganku." Di balik layar kemesraan yang mulai tumbuh antara Ilham dan Anindya, Ravindra bergerak cepat. Dengan kekuasaan dan koneksi yang dimilikinya, ia menyewa seorang detektif bayaran untuk menyelidiki masa lalu Ilham. "Aku yakin, setiap orang dari jalanan pasti menyimpan aib. Dan aib itu, akan jadi peluru yang membunuhnya secara perlahan," ujar Ravindra dingin. Ia tak peduli bahwa Ilham telah menyelamatkan nyawa Dharma. Yang ia pedulikan hanya satu, warisan. Beberapa hari kemudian, foto-foto masa lalu Ilham tersebar di media sosial. Potret dirinya saat tidur di trotoar, mengais makanan dari tong sampah, dan bahkan saat hampir dipukuli karena dituduh mencuri roti, meski tuduhan itu keliru. Judul-judul berita pun sensasional, pengemis naik kelas. Siapa sebenarnya Ilham sang penyelamat Dharma? Dunia maya bergemuruh. Sebagian memuja, sebagian lainnya mencibir. Namun bagi Ilham, ini lebih dari sekadar serangan, ini adalah luka lama yang dibuka kembali. Anindya menemukan Ilham duduk sendirian di ruang baca, menatap layar ponselnya dengan mata basah. "Kau lihat semua ini?" tanyanya lirih. Ilham hanya mengangguk. "Mereka tak tahu apa yang aku alami. Mereka tak tahu bagaimana aku harus bertahan hidup, dengan martabat yang hampir habis setiap harinya." Suaranya pecah. Tapi sebelum air matanya jatuh, Anindya menggenggam tangannya. "Aku tahu siapa kamu, dan aku tak akan meninggalkanmu hanya karena masa lalu." Namun badai belum usai. Rapat pemegang saham luar biasa digelar mendadak, dengan desakan dari Ravindra. Di hadapan para investor dan direksi, Ravindra memutar video masa lalu Ilham, menyudutkannya seolah ia adalah ancaman bagi reputasi perusahaan. "Apakah ini sosok yang kalian ingin percayakan masa depan Pranata Group? Seorang mantan pengemis yang bahkan pernah hampir dipenjara," ucap Ravindra dengan nada mematikan. Dharma, meski tubuhnya semakin lemah, hadir dan memukul meja dengan tangannya. "Cukup," teriaknya, "aku tidak peduli masa lalu Ilham. Yang kulihat adalah siapa dia sekarang, lelaki jujur, penyelamat hidupku, dan calon menantuku." Ruangan terdiam. Tak ada yang berani melawan kemarahan pria yang membangun kerajaan bisnis itu dari nol. Tapi di sudut ruangan, Ilham hanya bisa menunduk, bukan karena malu, tapi karena haru. Setelah rapat usai, Ilham berjalan keluar gedung sendirian. Di pelataran parkir, ia menatap langit mendung. Ia tahu hidupnya tak akan pernah bebas dari penilaian. Tapi di balik semua luka, kini ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ia memiliki Dharma, dan lebih dari itu, ia memiliki Anindya yang berdiri bersamanya, walau seluruh dunia mencoba menjatuhkannya. Malam harinya, video rekaman pembelaan Dharma viral di media sosial. Netizen mulai berubah haluan. Banyak yang memuji keberanian Ilham dan menyayangkan sikap kelas sosial yang masih diskriminatif. Dukungan mengalir, tak hanya dari masyarakat biasa, tapi juga tokoh publik. Jika pengemis bisa berubah dan membawa nilai, mengapa kita masih mengukur manusia dari asalnya? Tulis salah satu artikel opini. Namun bagi Ravindra, ini belum akhir. Kekalahannya di rapat hanya sementara. "Kalau aku tak bisa menjatuhkannya dengan masa lalunya, maka aku akan menghancurkannya dengan masa kini," bisiknya tajam, menatap layar laptop yang berisi skema besar sabotase proyek milik Ilham dan Dharma. Sementara cinta antara Ilham dan Anindya baru saja tumbuh, bahaya jauh lebih besar sedang menanti mereka di tikungan takdir. Hari itu langit kembali kelabu, seolah menyimpan pertanda bahwa sesuatu akan berubah. Ilham berdiri di depan kaca besar kamarnya, menatap rinai hujan yang menetes perlahan di balik jendela. Sudah beberapa hari berlalu sejak insiden penyebaran masa lalunya. Masyarakat mulai berubah, dari mencibir menjadi menghormati. Tapi bagi Ilham, kehormatan sesungguhnya bukan dari pengakuan publik, melainkan dari satu keputusan besar yang harus ia ambil malam ini. Di tangannya, ada sebuah cincin sederhana. Bukan berlian, bukan emas putih mewah. Hanya cincin perak buatan tangan, dibeli diam-diam dari pengrajin kecil di sudut pasar. Tapi bagi Ilham, cincin itu membawa nilai lebih dari sekadar harga. Itu adalah simbol keberanian. Keberanian untuk mencintai gadis dari dunia yang tak pernah berani ia impikan. Dan malam ini,
ia akan memberanikan diri melamar Anindya. Sore menjelang, Ilham meminta Anindya menemuinya di tempat paling tak terduga, di bawah jembatan tua tempat pertama kali ia menyelamatkan ayah gadis itu. Hujan turun deras saat Anindya tiba, mengenakan mantel panjang dan wajah penuh tanda tanya. "Kenapa kau membawaku ke sini?" tanyanya, sedikit menggigil. Ilham tersenyum tipis, lalu menunjuk ke tempat di mana ia dulu memecahkan kaca mobil untuk menyelamatkan Dharma. "Karena disinilah semuanya dimulai. Dan disinilah aku ingin sesuatu dimulai lagi." Ilham berlutut pelan di bawah derasnya hujan. Anindya terpaku, matanya membelalak, dan jantungnya berdetak tak karuan. "Aku mungkin bukan pria dari silsilah keluarga terhormat. Aku tak punya sejarah yang membanggakan. Tapi aku punya hati, dan cinta, yang akan terus melindungimu, sama seperti aku melindungi ayahmu hari itu," ucap Ilham, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Anindya, maukah kamu menikah denganku?" Air mata Anindya jatuh bersama tetesan hujan. Ia tak menjawab dengan kata, tapi ia mengulurkan tangan, dan membiarkan Ilham menyematkan cincin itu di jari manisnya. Dalam pelukan hujan yang membasahi tubuh mereka, dua hati dari dunia yang bertolak belakang akhirnya bersatu. Di balik senyuman mereka, ada luka yang perlahan sembuh, ada harapan yang kini tumbuh nyata. Namun dari kejauhan, seseorang memotret kejadian itu diam-diam, anak buah Ravindra. Foto lamaran mereka akan segera disebar dengan narasi yang dipelintir, mencoba menodai momen suci itu. Ravindra belum menyerah. "Jika cinta mereka tak bisa dihancurkan dengan masa lalu, maka aku akan hancurkan kepercayaan perusahaan pada mereka," gumamnya saat menatap layar. Keesokan harinya, berita tentang lamaran Ilham dan Anindya menyebar kemana-mana. Banyak yang tersentuh, banyak pula yang mengejek. Tapi Dharma, yang kini dirawat di rumah sakit penuh alat bantu, tersenyum dengan lega saat melihat foto anaknya tersenyum bahagia. "Tuhan, tugasku hampir selesai," bisiknya lirih. Tapi ia belum tahu, badai terakhir belum reda. Di rumah, Anindya memandangi cincin di jarinya dan berkata pada Ilham, "Kita telah melawan banyak hal, dan aku siap melawan lebih banyak lagi bersamamu." Ilham menggenggam tangannya erat. Mereka tahu, cinta sejati bukan hanya tentang bahagia, tapi juga bertahan ketika dunia berusaha meruntuhkan. Dan mereka telah memilih untuk bertahan bersama. Hari pernikahan Ilham dan Anindya akhirnya tiba. Tak ada pesta megah di ballroom hotel berbintang seperti lazimnya keluarga konglomerat. Dharma, yang kini dirawat intensif di ranjang rumah sakit, meminta pernikahan dilakukan secara sederhana di taman rumah sakit, agar ia bisa menyaksikan hari bahagia itu dengan matanya sendiri. Di bawah naungan pohon besar, dengan taburan bunga sederhana dan saksi terbatas, dua insan dari dunia berbeda mengucap janji setia, disaksikan langit yang mendung dan mata-mata yang berlinang haru. Dharma, meski tubuhnya lemah, meminta untuk duduk di kursi roda, menyaksikan Ilham mencium kening putrinya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. "Aku tak menyangka, Tuhan benar-benar mengirimkan penyelamat bukan hanya untuk nyawaku, tapi untuk keluarga ini," bisiknya lirih. Ilham menghampirinya dan memeluknya erat. "Terima kasih telah mempercayai aku, Pak. Aku bersumpah akan menjaga Anindya, seperti aku menjaga nyawa Bapak hari itu." Namun pada saat yang sama, Ravindra menjalankan langkah terakhirnya, memalsukan dokumen proyek besar Pranata Group dan mengarahkan seluruh kesalahan pada Ilham. Berkas-berkas disebar ke media sebagai bukti bahwa Ilham, menantu Dharma sendiri, telah menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Perusahaan gempar, saham mulai turun, para pemegang saham mulai panik. Ini adalah saat yang ditunggu Ravindra, untuk menghancurkan Ilham sekali untuk selamanya. Namun Ravindra tak menyangka, Anindya, yang selama ini dianggap gadis lemah, membalas dengan langkah cerdas. Dengan bantuan tim hukum ayahnya dan pengacara pribadi, ia menyelidiki transaksi keuangan perusahaan secara diam-diam. Dalam waktu 2 hari, bukti kejahatan Ravindra berhasil dikumpulkan, transfer gelap, rekening fiktif, serta rekaman rapat internal yang membongkar semuanya. Saat rapat darurat digelar, Anindya menyeret Ravindra ke hadapan seluruh direksi dan membacakan semua bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Ilham tak mengatakan apa-apa, ia hanya berdiri diam di belakang istrinya, menatap Ravindra yang perlahan kehilangan warna wajahnya. Untuk pertama kalinya, dunia melihat bahwa kekuatan Ilham bukan pada kata-katanya, tapi pada orang-orang yang berdiri bersamanya. Dan hari itu, Ravindra resmi dipecat, diseret ke meja hukum, dan kehilangan seluruh jabatannya.
Dunia bisnis gempar, namun keluarga Pranata justru bersatu lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, Dharma menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Di sisinya, Ilham menggenggam tangannya hingga detik akhir. "Kamu sekarang, anakku," ucap terakhirnya sebelum pergi. Seluruh negeri berduka atas kepergian tokoh besar itu. Namun dalam surat wasiat resminya, Dharma menunjuk Ilham sebagai penerus utama Pranata Group, bukan karena dia menantu, tapi karena ia satu-satunya orang yang dipercaya untuk memimpin dengan hati. Kini, Ilham bukan lagi pemuda yang tidur di bawah kolong jembatan. Ia berdiri di atas podium besar, mengenakan setelan resmi, menyampaikan pidato pertamanya sebagai CEO muda Pranata Group di hadapan media internasional. Di sampingnya, Anindya tersenyum bangga. "Dulu aku tidak punya siapa-siapa. Kini aku punya kalian semua. Tapi lebih dari itu, aku punya cinta dan masa lalu yang tak pernah aku sesali, karena dari sanalah aku belajar menjadi manusia." Dan saat semua lampu kamera berkedip, Ilham menatap langit dengan tenang. Dalam hatinya, ia berkata kepada ibunya yang sudah tiada, "Bu, anakmu yang dulu dipandang hina, kini berdiri di tempat yang tak pernah bisa aku mimpikan. Semua karena cinta, kejujuran, dan karena satu kesempatan yang tak kusia-siakan."